Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan masih bersama kami juga hari ini kuasa hukum dari Richard Eliezer, Bang Roni Talapesi. Bang Roni, mungkin langsung saja karena banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan tentunya juga masyarakat ingin dengarkan terkait dengan beberapa kesaksian dari Richard Eliezer dalam persidangan yang jadi viral juga tentunya. Aku mungkin breakdown satu-satu kali ya Bang Roni ya. Ada yang Ferdy Sambo memerintahkan Baradae untuk mengokang senjata. Kemudian Ferdy Sambo menarik leher almarhum Brigadir J saat akan dieksekusi. Terus kemudian ada fakta-fakta lainnya yang juga terungkap seperti itu. Ada wanita yang menangis keluar dari rumah Ferdy Sambo ketika pembunuhan berencana atau kasus tersebut baru saja terjadi. Seperti apa mungkin dari kacamata Richard Eliezer ketika bercerita kepada Abang? Ya, kalau klien saya kan menyampaikan sesuai fakta ya, mengingat bahwa dia adalah status sebagai justice collaborator. Tentunya kewajiban dia adalah menyampaikan yang sebenar-benarnya ya. Dan kemarin sebelum persidangan saya cuma sampaikan, Richard kamu ceritakan aja semuanya apa yang kamu ketahui. Jadi mengalir saja. Jadi kan terlihat di dalam persidangan bahwa dia itu menyampaikan itu secara spontanitas. Saya pikir dan hampir ingat semua loh detailnya, hebat sampai sih, yang detail dia bisa ingat semuanya. Buat kami bersyukur. Kenapa? Karena kami mengikuti proses bagaimana ketika dia dari awal trauma, kemudian dia bisa bangkit, dia bisa punya percaya diri. Ini kan benar, proses trauma ya Bang? Trauma, tentunya trauma Mbak Fani kan bagaimanapun ini peristiwa yang bukan biasa ya. Dia menembak teman sendiri, kemudian 1 bulan dia didoktrin untuk sampaikan peristiwa tembak-menembak yang tidak sesuai dengan isi hatinya dia. Kan akhirnya dia harus menutupi ini, bagaimana rasa trauma itu kemudian dari psikologinya dia, kita lihat ya aspek itu. Kemudian kan dalam proses ini kita menghadirkan psikolog, kita menghadirkan rohaniawan untuk pendampingan, dan kami melihat progresnya sangat baik, perubahannya. Sehingga dalam persidangan saya bilang sampaikan saja. Jadi dia secara luas dia sampaikan semuanya kan. Kemudian terkait fakta-fakta tersebut, buat kami kan itu yang sesuai ya. Pertama soal sarung tangan. Sarung tangan itu yang disampaikan oleh saksi bernama Romer, bahwa ketika di depan rumah Duren 3 dia melihat Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan, pistol HS jatuh. Tapi kalau kita lihat di CCTV ya, bahwa itu tertutup mobil. Kemudian Ferdy Sambo ketika berjalan kelihatan sekali tangannya dia masuk di kantong celana. Iya. Dugaan kami itu ketika masuk di kantong itu sarung tangannya itu dimasukin. Oke. Kemudian di dalam rumah Duren 3 di TKP itu dia menggunakan sarung tangan. Richard Eliezer menyampaikan seperti itu. Kemudian kita melihat ya BAP Ricky Rizal di tanggal 15 mereka menyampaikan mereka melihat sarung tangan di dalam rumah. Kuat Ma'ruf menyampaikan melihat sarung tangan di dalam rumah. Di tanggal 18 mereka merubah BAP-nya. Oke, tidak ada sarung Tidak tangan. ada sarung tangan. Terus kemarin persidangan saya tanya, kamu dasarnya apa ketika kamu bilang kamu merubah BAP? Karena ketika konfrontir mereka satu ruangan dengan saudara Ferdy Sambo, mereka melihat CCTV bahwa ketika Ferdy Sambo masuk tidak ada sarung tangan, padahal tangannya masuk ke sarung. Nah, saya sampaikan, tetapi di BAP saudara saksi, itu saudara saksi sampaikan melihat sarung tangan itu di dalam rumah. Di TKP, bukan di luar. Kalau CCTV itu kan di luar halaman. Nah ini kan menjadi keanehan buat kami, sehingga kami menanyakan, kamu melihat atau tidak? Akhirnya mereka sampaikan mereka tidak memperhatikan karena mereka berdiri di sebelah kiri, hanya melihat masker karena di tangan kanan adalah sarung tangan medis, di kiri adalah masker. Jadi semuanya menggunakan dua tangan. Ferdy Sambo sesuai keterangan saya menembakkan 2 tangan, kemudian di sini cuma ini. Maskernya sebelah sini, mereka nggak melihat sarung tangan. Ya sudahlah, terserah. Majelis hakim berulang kali bilang terserah. Lagi-lagi jaksa sampaikan jaksa sampaikan terserah. Kemudian pertanyaan saya, Kuat Ma'ruf melihat Ferdy Sambo maju atau tidak? Dia sampaikan dia melihat. Majunya sampai di mana? Sampai di depan tangga, di depan tangga, di mana di bawah tangga tersebut ada almarhum Joshua di situ. Terus saya tanyakan, kamu melihat nembak atau tidak? Terus dia sampaikan dia tidak melihat. Nah, saya tanyakan, kamu sudah dites sama lie detector? Kemudian dia langsung penuh dengan emosional menyampaikan, saya sudah dites sama lie detector. Defensif. Saya melihat sangat defensif. Kemudian dia sampaikan, hasilnya apa? Saya berbohong.
Terus saya bilang, kenapa Anda bisa berbohong? Ya saya yang benar, itu kan robot. Yang buat kami tim penasihat hukum ya, ini kan play detector ini tentunya kan rupa. Ada ahli yang secara akademisi mereka punya kapabilitas, terus mereka melaksanakan ini kan. Nah, emosi yang terlihat di Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal seketika mendapat pertanyaan dalam persidangan tersebut, saya lihatnya berbeda dengan raut muka dan juga bagaimana Richard Eliezer mendeliver kesaksian tersebut. Kenapa ya Bang? Betul, karena kemarin setelah semuanya mereka bertanya, kelihatan sekali ya majelis hakim, jaksa penuntut umum, karena emosi, begitu agresif ya. Karena apa? Seolah-olah nih persidangan dibuat main-main. Karena keterangannya mereka berbeda dengan keterangan yang sudah dari Polres Jakarta Selatan, yang sudah dari Propam. Ini keterangannya berbeda dengan keterangan saksi-saksi yang sudah dihadirkan sebelumnya. Di mana saksi-saksi yang dihadirkan itu mereka ada. Contohnya Susi bilang tidak ada bopong. Kuat Ma'ruf ngotot itu ada bopong. Padahal kan Susi sudah mencabut BAP-nya. Kemudian dari Polres Jakarta Selatan sampaikan bahwa mereka mengintegrasi kepada Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf bagaimana kejadiannya. Terus mereka sampaikan bahwa ada peristiwa tembak menembak. Nah mereka sampaikan mereka tahu peristiwa tembak menembaknya di Propam ketika disampaikan oleh Ferdy Sambo. Iya, ada Ferdy Sambo di situ. Ada Ferdy Sambo di situ. Nah ini untuk menjelaskan bahwa sebenarnya kan dalam posisi di Saguling itu klien saya yang terakhir dipanggil untuk disampaikan tembak menembak. Kok tiba-tiba Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ini mereka bisa tahu tembak menembak? Taunya dari mana? Iya kan? Nah mereka sekali lagi mereka coba sampaikan mereka baru taunya dari Ferdy Sambo ketika di Propam. Nah, itu sudah berbeda. Kalau yang sosok wanita misterius ini siapa sih Bang? Iya, klien saya sampaikan kan dalam persidangan kan ditanya sama majelis hakim, ada tidak peristiwa sesudah tanggal 8 atau sebelum tanggal 8 terjadi pertengkaran. Kemudian klien saya sampaikan bahwa di awal bulan Juni tersebut dari rumah Saguling ada Matius, ada almarhum Joshua, kemudian ada PC, kemudian almarhum Joshua mengajak klien saya. Kemudian naik mobil, mereka putar-putar Jalan Bangka, ternyata Jalan Kemang, kemudian mereka ke rumah Bangka. Berdua nih? Mereka rame-rame, membawa senjata laras panjang. Nah sampai di rumah Bangka itu ada banyak saksi, ada Romer, kemudian ada Sadam, Matius. Kemudian kan masuk, kemudian tidak lama datanglah bernama Ko Elben, kemudian sama perempuan. Itu siapa? Itu kalau saya tanyakan dan saya sudah cek di daftar swab dari petugas swab itu adalah rekan-rekan dari saudara Ferdy Sambo. Kelihatannya swasta ya. Kita pengusaha. Ya mungkin ya kita nggak tahu siapa. Siapakah Ko Elben ini? Ya tetapi buat kami kan ini sebenarnya tidak masuk dalam dakwaan ya. Tetapi kan ini majelis hakim bertanya, tentunya kan klien saya harus menyampaikan apa yang dia ketahui ya. Jadi menurut saya ya itulah. Tapi bener nangis Bang? Menangis, dia menyampaikan ketika perempuan tersebut keluar dari rumah menangis. Kenapa ya? Ya kami tidak tahu ada apa kan. Kan kita juga bilang kalau perlu kan hadirkan saja di persidangan. Saja di persidangan kan. Dia ada di lokasi di TKP juga. Nah ini terlepas kan untuk, mengetahui apa tidaknya ya. Tapi kita lihat kan ya karena ini kesaksiannya saksi banyak, hakim sampaikan bahwa kan ada salah satu saksi yang belum dihadirkan itu dari ajudan. Kita coba untuk minta dihadirkan, tetapi kemarin majelis hakim sampaikan bahwa mengingat persidangan ini berjalan masih panjang, nanti saja. Dan jaksa melihat belum jadi prioritas seperti belum jadi prioritas. Sebenarnya saksi yang kita minta dihadirkan ini adalah saksi yang bisa menjelaskan peristiwa yang di situ. Tetapi ya sekali lagi kami menghargai terkait dengan kebijaksanaan dari majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Nah, kalau bicara mengenai kesaksian yang muncul dalam persidangan lagi, Bang Roni, ketika melihat yang disampaikan oleh Eliezer dengan Ricky Rizal dan bahkan dengan Kuat Ma'ruf ini saling berbeda satu sama lain, dan kalau bisa kita ibaratkan perfilman seperti ini, kesaksian yang diberikan oleh Eliezer dan juga Ricky Rizal ini saling antagonistik gitu, saling bertentangan atau saling berlawanan seperti itu. Kalau mungkin kita bisa tarik garis ke belakang, hubungan antar keduanya ya mungkin dengan juga Kuat Ma'ruf ini seperti apa sih sesama ajudan ini? Ya sesama ajudan, Kuat Ma'ruf ini kan sebelum kejadian kan setelah 2 tahun cuti kemudian kerja lagi ya, jadi tidak mengenal secara personal. Kemudian sama Ricky Rizal, sebenarnya Ricky Rizal itu ada di Magelang untuk menjaga. Oh jadi tidak terlalu sering di Jakarta? Sering Jakarta, Desember ketemu, itu saja sih. Jadi sebenarnya klien saya biasa aja. Terus sebenarnya bahwa klien saya itu fokus terkait dengan
Nah, kita kan kembali lagi ya ke peristiwa Duren 3 ya, ketika hakim menanyakan, saudara Ricky Rizal, kamu bisa dengar jongkok, tapi kamu tidak dengar woi tembak, woi tembak. Ini kan aneh. Kemudian coba kalau saya menanyakan, coba Anda peragain berapa jarak antara Anda, Ricky Rizal dengan klien saya. Ternyata jaraknya sangat dekat. Harusnya kedengeran. Harusnya kedengeran. Itu pertanyaan kami yang pertama kan. Harusnya kalau ketika hakim menanyakan, kamu bisa dengar jongkok, tapi kamu tidak bisa mendengar woi tembak, woi tembak. Kurang fokus mungkin. Enggak, kita kemudian klien saya, rekan saya satu menyampaikan, mungkin ini Anda amnesia selektif. Hanya beberapa momen tertentu yang tidak berusaha untuk diingat seperti itu ya Bang Roni. Jadi amnesia selektif ya? itu yang hanya beberapa part saja kan. Kita yang sempat tanya kan, kamu pernah jatuh kecelakaan atau apa kan, sehingga. Tapi kok amnesia selektifnya berbarengan gitu. Yang lucunya satu pattern dalam para ajudan yang tadi senior gitu, hubungannya lebih dekat kepada Verdi Sambo. Ini amnesia selektifnya barengan gitu semuanya. Sebenarnya kok bisa ya? Kalau kita lihat ya kalau keterangan ajudan yang sebelumnya kita gali mengenai apakah rumah Duren 3 itu adalah lokasi untuk dilakukan eksekusi, isolasi mandiri, isoman siap. Karena faktanya adalah saudara Verdi Sambo dan Putri Candrawati tidak tinggal serumah. Tidak, mereka untuk PCR, dan kalau saudara Verdi Sambo kalau isoman itu adanya di rumah Bangka. Tapi Eliezer Ini mengetahui terkait berarti dengan, soal ini ya? Ya, ini terkait dengan keterangan klien saya yang sudah dituangkan dalam BAP bahwa dia sampaikan bahwa rumah Duren 3 itu bukan lokasi isoman. Jadi alasannya mereka dari Saguling ke rumah Duren 3 katanya buat isoman. Padahal kan klien saya sampaikan itu bukan tempat isoman. Isomannya adalah di rumah Bangka. Kan terungkap di persidangan. Lewat para ajudan lama, kemudian ART, kemudian petugas swab. Kita pernah menanyakan petugas swab, pernahkah Verdi Sambo kena positif COVID? Kemudian pernah. Lokasi swabnya di mana? Di rumah Bangka. Pertanyaan saya yang kedua, kalau biasanya orang positif itu ada beberapa hari kemudian akan melakukan swab lagi. Betul. Di mana lokasi swabnya? Di rumah Bangka. Jadi, iya, tiba-tiba menjadi rumah Duren 3. Tiba-tiba menjadi rumah Duren 3. Nah, ini jelas ya. Nah, dan sebenarnya bisa ditanyakan kepada ketua RT yang bersangkutan ya, tapi sampai dengan saat ini sang ketua RT ini belum memenuhi pemanggilan untuk jadi saksi ya, Bang Roni. Ada ketua RT, kemudian ada juga asisten rumah tangga yang kita. Ada dua yang juga sampai dengan saat ini. Dua yang belum hadir. Ada rencana Bang Roni kita memanggil selalu maksa? Minta supaya dihadirkan. Penting sekali ini untuk peristiwa pidana ini menjadi jelas ya. Kemudian salah satu ART yang bernama Agus juga itu tidak. Belum, iya. Hilang. Berarti ada 4 ya yang belum. Ada rencana untuk pemanggilan paksa mungkin mengajukan nanti kepada. Kita serahkan kepada majelis hakim ya. Kita posisinya bermohon. Tetapi kan kemarin juga poin penting persidangan kemarin kan kita sampaikan juga ke majelis hakim bahwa LPSK telah mengeluarkan surat rekomendasi ya. Kami juga apresiasi kepada jaksa penuntut umum, juga kepada Bapak Jaksa Agung, terus Bapak Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Pak Jampidum. Kemudian ini menjadi presiden tersendiri untuk sosok dari Richard Eliezer. Iya, ketika ini kan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ya, ada seperti reward yang negara harus berikan kepada saksi yang mengungkap kejadian ini ya, bahwa dia bukan saksi, dia bukan pelaku utama, dan dia berani untuk mengungkap kasus ini. Tentunya di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dia mendapatkan apresiasi. Nah, sebagai kemarin, justice kolaborator itu ya? Iya, sebagai justice kolaborator. Itu akan kita gali lebih lanjut ya Bang di segmen berikut, karena berhubung kita harus commercial break atau jeda sejenak ya. Tetaplah bersama kami pemirsa, program One on One akan kembali sesaat lagi.